Sahabat Salam, saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati kita, amin. Pada hari Sabat ini, minggu keempat ya, minggu terakhir ya, Sabat ini ya, minggu terakhir ya, minggu terakhir kan, atau minggu kedua, atau minggu ketiga, minggu terakhir ya. Ya, pada minggu terakhir ini, pada hari Sabat ini kita bertemu. Itu karena kemurahan Tuhan, amin. Saudaraku yang terkasih, saya awali kebenaran firman hari ini dengan berkata, keberuntungan adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Ya, itu selalu pegang dalam prinsip kehidupan ya. Keberuntungan adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan ya. Orang yang udah siap tapi tidak ada kesempatan belum tentu beruntung, ya kan? Orang yang ada kesempatan tapi tidak ada kesiapan belum juga beruntung, ya. Dan keberuntungan adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Nah, hari ini saudaraku kita belajar kebenaran firman Bapak Yahweh tentang keluarga. Ya, tentang apa? Oleh karena itu kita buka kitab kita di Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Sampai ayatnya yang ke-27. Ya, Efesus 5 ayat 22 sebenarnya sampai ayat 33 ini, tapi saya akan bahas nanti satu persatu. Kita baca hanya sampai ayat ke-27. Sudah dapat semuanya saudaraku? Efesus 5 ayat 22 ya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Hamasia adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Hamasia, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Hamasia telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28 dikatakan begini, demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku, yang saya maksud di sini adalah gambaran hubungan kita dengan Hamasia adalah hubungan kita dengan keluarga. Amin. Banyak pelayan Tuhan yang dalam pelayanannya luar biasa, tapi kalau dalam keluarga berantakan, itu adalah gambarannya dengan Tuhan juga berantakan. Haleluya. Karena Tuhan jelas berkata, Dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Dia adalah kepala dan kita tubuh. Jadi jelas sekali Yahshua selalu menggambarkan dirinya adalah keluarga. Ya. Hari ini, saudara, mengapa kita belajar hari ini tentang keluarga? Karena ini adalah penting sekali. Karena semua yang di sini akan berkeluarga. Semua di sini akan berkeluarga. Ada di sini yang memilih hidupnya untuk tidak berkeluarga. Coba angkat tangan. Coba. Karena ada saudara, ada orang yang memilih hidup untuk tidak menikah,
Tapi ada juga memang dia tidak menikah karena belum menemukan. Ya kan? Di sini ada yang memilih untuk tidak menikah karena itu karunia, saudara. Ya kan? Menahan banyak hal kalau untuk memilih tidak menikah. Semua di sini akan menjadi orang tua dan semua di sini sudah menjadi orang tua. Amin. Akan menjadi orang tua kan? Coba angkat tangan yang akan menjadi orang tua. Ya, amin. Ada enggak angkat tangan? Saya bingung, ini aku tetap menjadi orang tua atau anak muda pikirnya. Saudara, dalam kekristenan, saya bangganya dalam kekristenan begini. Kalau di umat lain yang paling dihormati adalah ibu. Makanya ada ayatnya 3 kali berkata, siapakah yang paling kamu hormati? Adalah ibumu. Siapakah yang paling kamu sayangi? Adalah ibumu. Adalah ibumu. Ya. Di ajaran orang lain, ya, di ajaran orang lain ada yang paling dihormati adalah ibu. Tetapi di ajaran kita dua-duanya harus saling melengkapi. Ya kan? Firman berkata istri harus menghormati suami dan suami harus mengasihi istri. Jadi harus balance. Ya. Jadi kalau ajaran lain berkata harus lebih menghormati ibu, harus lebih menghormati istri, harus lebih menghormati perempuan. Tapi nyatanya mungkin karena menghormati perempuan harus bisa ambil 2, 3. Ya kan? Kalau kita enggak, kita jelas istri dan suami harus seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dan tidak ada yang lebih rendah. Ya kan? Gak ada yang lebih tinggi. Oleh karena itu saya sangat percaya kepada firman yang berkata, kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan di altarnya, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun ceritanya. Ya, apapun ceritanya. Kalau ada yang mengajarkan itu boleh diceraikan oleh manusia, maka saya mau bilang jangan konsultasi pernikahan dengan orang tersebut. Ya, konsultasilah pernikahan dengan orang yang apapun yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena bayangkan tangan Tuhan sendiri melalui hambanya yang mempersatukan, masa manusia boleh bertindak menceraikannya? Ya, saudaraku, dalam berumah tangga, apa awalnya dalam berumah tangga? Awal seseorang berumah tangga adalah jatuh cinta, bukan jatuh bangun. Kamu bangun aja. Emang kamu jatuh bangun langsung berumah tangga? Kenapa seorang berumah tangga? Karena dia jatuh cinta, benar nggak? Saya berumah tangga dengan istri saya karena saya awalnya jatuh cinta. Betul, nanti saudara juga akan jatuh cinta. Ada di sini yang tahu-tahu berumah tangga karena benci aja gitu. Aku benci samamu gitu kan. Besok kita nikah. Ada? Nggak ada orang karena benci tahu-tahu nikah. Mungkin itu hanya di FTP. Ya kan? Hanya di sinetron itu. Ya kan? Awalnya adalah karena jatuh cinta. Tetapi jatuh cinta tidaklah menjadi ketentuan suatu rumah tangga itu utuh. Yang menjadi ketentuannya adalah membangun cinta. Bangunlah cinta. Ya, jatuh cinta gampang. Lihat kalau pria, lihat wanita cantik bisa langsung jatuh cinta, bisa. Bisa enggak? Enggak usah bohong, enggak bisa. Bisa. Ya kan? Cantik kali tuh. Langsung terngiang-ngiang di pikiran. Ya kan? Wanita belum tentu. Ya, karena wanita kebanyakan tidak melihat rupa. Ya,
Wanita itu cenderung menggunakan pendengaran. Dari pendengaran turun ke perasaan. Ya. Jadi kalau pria, rumusnya adalah ini untuk mendapatkan wanita yang disayang ya, maka kuasailah pendengarannya. Ya, kuasai pendengarannya, maka kau sudah menguasai perasaannya. Benar nggak? Benar. Ya kan? Jadi jangan kau tampan-tampani dirimu, kau ganteng-gantengi dirimu, kau poles. Enggak. Wanita itu cukup mendengarkan, kamu kok beda ya hari ini. Wah, itu udah turun itu ke hati. Kok aku melihat kamu beda ya dengan baju seperti ini. Turun itu ke hati. Kalau wanita yang membilang itu sama pria, bang, kamu beda hari ini. Kenapa rupanya? Itu enggak turun dia ke hati. Ya, karena wanita itu sensitif di pendengaran dan pria sensitif di penglihatan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, untuk membangun suatu rumah tangga, untuk membangun cinta, itu dibutuhkan pendengaran, penglihatan. Ya, pendengaran dan penglihatan. Kita semua harus sama-sama belajar. Ya, jangan hanya manis di awal. Enggak, saudara. Ya, adik-adikku saya mau bilang, kalau kita udah menikah, kalau saudara-saudara udah menikah nantinya, itu 1 tahun, 2 tahun itu akan seperti surga gitu. Dunia ini milik berdua. Mulai masuk ke 3 tahun, ya kan? Masuk ke 3 tahun, token listrik habis, susu adik habis, beras tinggal sedikit, itu jatuh cinta udah mulai nggak berlaku. Benar, ya, udah mulai nggak berlaku. Tapi yang perlu adalah membangun cinta. Bangunlah cinta setiap hari kepada pasangan saudara. Kalau saudara bisa membangun cinta nanti kepada pasangan saudara, saudara bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, saya mau bilang ini ya, bagi nanti akan menikah ini, jangan mempertahankan keegoisan. Kita bisa saja berdebat menang melawan istri, tapi kita sudah kalah, masakan istri udah nggak enak sore hari. Benar, saya gitu. Ya, saya udah 4 tahun mengalami rumah tangga ini. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Benar, saudaraku. Saya pikir dulu gini, ya, sama teman-teman angkat aku nanti kalau udah menikah, istriku harus betul-betul taat dan tunduk sama aku, gitu aku. Rupanya nggak bisa, saudaraku. Ya, harus tarik ulur, harus tarik ulur. Ya, sekuat-kuatnya prinsip saudara hari ini, kalau udah bertemu cewek, udah bertemu istri, udah bertemu wanita, oh prinsipmu itu hilang. Ya, jadi harus tarik ulur, harus bangun cinta. Amin. Perlu juga sesekali tindakan-tindakan konyol yang membuat wanita itu agak-agak makin cinta gitu. Ya kan? Bangun pagi cubit pipinya. Nanti kalau udah berumah tangga, jangan nanti kau bangun pagi kata Bang Janter langsung pergi kau ke asrama putri. Enggak. Kalau udah berumah tangga, ya kan? Kasih kejutan-kejutan kecil. Ya, itu namanya tindakan-tindakan keseharian menggambarkan hubungan dengan keluarga. Juga begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara pernah lihat seorang nabi besar yang dia bisa melayani besar, tetapi anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya? Ada? Siapa? Hah? Siapa? Imam Eli? Enggak. Imam Eli tidak ada catatan pelayanannya. Ada catatan pelayanannya Imam Eli? Ada. Samuel nabi besar enggak? Tapi anak-anaknya enggak ngikuti dia. Kenapa? Karena dia tinggal di Silo, dia melayani di mana? Maka saya mau bilang kepada saudara, nanti dimanapun kau melayani harus ikut suami dan istri. Ya? Supaya jangan kau melayani nanti di Amerika, istrimu tinggal di Indonesia.
nggak akan kembang pelayanan, nggak akan kembang. Bisa berkembang pelayanan, tapi jadi seperti Samuel, anak-anaknya nggak ngikuti jejaknya. Benar nggak? Benar nggak? Samuel pernah baca ya? Pernah baca kisah Samuel? Pernah ya. Saya mau bilang saudaraku, sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, kita harus gambarkan Tuhan kita dari keluarga kita. Amin. Amin. Penting itu saudara, hal-hal kecil, perhatian-perhatian kecil. Ini rahasianya nih untuk para pria ya. Wanita itu paling suka mendengarkan kresek yang dibawa oleh suaminya. Tahu? Kalau udah suaminya bawa kresek, srek-srek plastik gitu, wih, ini bawa sesuatu dari luar ini gitu. Itu senang walaupun isinya hanya bakwan. Ya. Pria belum tentu bisa mendengarkan, oh ini motor istriku, belum tentu bisa. Wanita bisa, oh ini udah datang bapak katanya kan. Saya pernah tinggal di rumah orang yang udah keluarga, itu kereta bapak, itu motor bapak katanya. Tahu dia, tahu istrinya. Laki-laki belum tentu. Kenapa tahu istrinya? Karena tadi istri sensitif di pendengaran. Dia bisa hafal gitu suara motor. Padahal banyak suara motor yang sama kan? Banyak nggak? Banyak kan? Banyak yang sama. Bahkan langkah kaki pun istri bisa tahu itu langkah kakiku dan langkah kaki yang lain. Bisa tahu. Ya, itu wanita-wanita. Senang nggak kalau diperhatikan wanita-wanita? Senang kan? Senang nggak diperhatikan? Senang. Tapi perhatianmu itu jangan kau bawa ke pria. Pria juga nggak terlalu begitu senang diperhatikan, tapi tidak porsinya tidak seperti wanita. Ya, jadi jangan saling memaksakan kehendak. Yang wanita tidak boleh perhatikanlah aku, yang pria tidak boleh hargailah aku. Kan pria butuh penghargaan, wanita butuh perhatian. Itu. Ya. Nah, saudaraku, dalam berkeluarga hari ini yang kita tahu dikatakan, hai istri tunduklah kepada suami. Banyak yang kita dengar di dunia ini, mungkin kita pun udah terikut-ikut menjadi suatu konsep yang teguh bagi kita mungkin. Saya mau tanya, siapa yang pegang uang dalam keluarga? Kan udah ikut-ikutan kan? Di mana dicatat dalam Alkitab yang pegang uang itu istri? Di mana dicatat? Karena ikut-ikutan. Saya mau bilang, saudara, Alkitab tidak mencatat siapa yang mengatur, siapa yang memegang keuangan, tetapi itu kesepakatan bersama. Kalau kami sekarang yang memegang uang bukan istri, tapi BRI. Iya. Ya. Yang penting ada keterbukaan satu sama lain. Amin. Kenapa hari ini kenapa lalu-lalu banyak istri yang megang uang? Karena istri adalah dia yang belanja. Ya kan? Lalu saya mau tanya, saudara, siapa di rumah ini, anggap dulu semua udah berkeluarga ini. Siapa di rumah yang menjadi tukang masak? Nah, di mana itu tertulis tadi? Karena itu adalah ikut-ikutan dari dulu. Saya mau bilang hari ini saudara, kalau kita udah berumah tangga, jadilah kita sebagai keluarga yang beda dari yang lain. Amin. Kita tidak boleh harus istri yang nyuci. Kalau istri nyuci dengan senang hati nggak apa-apa, kita biarkan. Kalau dia merepet sedikit, kita bantu. Aku gitu di rumah. Kalau ku biarkan segalanya, udah mulai merepet, ikut bantu. Selagi dia senang melakukannya, kita lakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia terpaksa melakukannya, seperti banyak orang sekarang pulang dari ladang, sama-sama pulang, iya kan? Sama-sama pulang ini dari ladang. Yang ama-ama langsung ke lapo,
Yang ina-ina langsung ke dapur. Kalau sama-sama senang, nggak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan dosa, itulah yang tidak boleh. Ya, hari ini kita harus menjadi, apalagi udah dididik ini, ya kan? Kalau udah berkeluarga, tunjukkanlah diri kita adalah keluarga yang beda dan keluarga yang ilahi. Amin. Ya, Alkitab juga tidak mencatat siapa yang harus mencari nafkah. Kalau di Alkitab dikatakan peluhmu waktu tanah dikutuk akan menjadi susah mencari nafkah, ya. Tetapi Alkitab tidak mencatat pria yang mencari nafkah. Enggak. Catat enggak? Enggak. Wanita yang mencari nafkah, catat enggak? Enggak. Tapi dari dulu kita sudah digiring harus pria yang cari nafkah dan wanita ongkang-ongkang kaki, gitu ya? Enggak. Kesepakatan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang fleksibel. Bahkan Abraham sendiri yang mau Bapak Yahweh yang mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Bayangkanlah itu. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang fleksibel, ya. Bisa, ya mungkin bisa ngaret gitu kali ya. Ya. Saya mau bilang saudaraku, apalagi yang wanita-wanita ini, ingat, wanita, pria itu nggak terkutuk dari awal. Yang terkutuk wanita, iya kan? Benar nggak pria? Waktu wanita makan buah, apa kutukan Bapak Yahweh? Terkutuklah kamu hai Hawa, akan susah melahirkan. Lalu terkutuklah ular karena dia menggoda Hawa. Lalu terkutuklah tanah. Selamat kita. Iya kan? Hah? Tanah yang terkutuk. Makin capek. Nanti kan dulu kan nggak hanya tinggal ngambil buahnya kan dari tanah itu. Iya kan? Jadi ingat, saudaraku-saudaraku yang terkasih, dalam menjalin hubungan suami dan istri perlu saling pengertian. Amin. Istri harus tunduk kepada suami. Tunduk dalam arti di sini bukan engge. Ya, tunduk itu mengiyakan segala yang benar. Amin. Kan engge itu ya asal dia aja, udah tahu salah asal dia aja. Ya, tadi saya bilang, ingat ya, kalau mencari pasangan, siaplah dengan pasanganmu. Kan kesiapan keberuntungan adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Jangan cari pasangan yang sempurna. Saya selalu ajar itu adik-adik, jangan cari pasangan yang sempurna. Kalau sudah sempurna, sudah diangkat Tuhan. Elia udah dilihat sempurna, diangkatnya. Kalau saudara nanti lihat ada wanita yang sempurna, makin saudara tunggu dia sempurna, giliran udah sempurna, diangkat Tuhan dia. Nggak sama saudara. Iya, pria-pria juga gitu. Lihat pria yang sempurna, harus makin sempurna, giliran udah sempurna, diangkat Tuhan dia. Nggak sama saudara. Ya, karena kalau udah sempurna, tidak akan sama saudara. Justru yang tidak sempurna itulah sama saudara, sama wanita, sama pria. Supaya apa? Supaya saling menyempurnakan. Amin. Ya. Jadi sebelum berumah tangga, siaplah. Amin. Kemarin saya sudah ajari bagaimana cara siap yang strategis, ya, secara spontan. Tapi di sini nggak usah saya buat, ya kan? Siaplah, karena kalau kita udah siap, bagaimanapun pasangan kita udah siap. Kalau kita belum siap, nanti terkejut. Ekspektasi kita, pasangan kita itu mungkin orang yang kalau tidurnya itu cantik, bocan, ya kan? Bobo cantik.
Tahu-tahu udah bersama, tidurnya ngences. Bisa jadi jengkel loh gara-gara hal ini, karena tidak sesuai kenyataan dengan iya. Jadi siaplah untuk segala hal, apapun itu siaplah. Ya, contohnya begini. Kalau kita terkejut karena suara besar, kemarin saya coba itu, wah gitu kan, semua terkejut begini, ya kan? Lalu saya bilang lagi, saya mau teriak ini, wah, nggak ada yang terkejut, karena awalnya sudah menyiapkan hati untuk menerima suara yang besar. Sama itu, kalau terkejut, kalau tadinya nggak siap, tiba-tiba kita dibentak, terkejut nggak? Terkejut nggak? Terkejut. Tapi kalau kita udah tahu kita akan mendengarkan suara besar, terkejut nggak? Nggak terkejut. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan diri kita, tubuh kita untuk suara yang besar. Sama dengan hal ini. Nanti kalau udah berumah tangga, siapkanlah untuk pertengkaran yang dahsyat. Iya, siapkan dulu. Ya kalau nggak ada, puji Bapak Yahweh. Kalau ada, sudah siap. Ya, saya mau bilang kalau saudara, kalau sampai nanti saudara bertengkar, jangan sampai keluar kata-kata pisah. Amin. Jangan sampai. Lebih bagus kalau lagi bertengkar, yang pria mungkin menjauh dulu, supaya reda dulu. Kan ada ini namanya emosi ini. Kita ini emosi-emosinya kita bisa orang jadi membunuh karena emosi, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau orang emosi, diam dulu 2 jam, itu emosinya reda, karena itu energi negatif. Ya, jadi kalau lagi emosi sama siapapun, coba diam dulu, diam aja atau pergi, nggak usah ngomong sama siapa, tapi jangan luapkan emosi, karena amarah yang diluapkan adalah kemarahan. Ya, amarahkan dalam diri. Kemarahan adalah perkataan, itulah yang menjadi kejahatan. Ya kan? Namanya kejahatan yang dibuahi. Bisa nggak kita marah dengan seseorang? Saya marah dengan Pak Julius, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau saya marah dengan dia, saya diam, saya mencoba menimang-nimang, entah dia yang salah, entah saya yang salah, sembari menyurutkan emosi saya, maka tidak ada dosa. Tapi kalau saya marah dengan beliau, lalu saya ucapkan kata-kata yang beliau tidak suka, bisa juga beliau jadi menyerang saya. Benar nggak? Apalagi kata-kata yang mungkin jadi membuat orang tersinggung. Benar nggak? Benar. Dalam berumah tangga juga seperti itu. Kalau kira-kira udah agak pergi kemana? Ya, harus saling mengerti. Amin. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Hal-hal kecil juga perlu. Contohnya, kita tidak harus doa yang besar, 1 jam, 2 jam. Enggak. Perhubungan intim itu adalah setiap saat selalu ingat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada kesalahan yang kita perbuat, kita misalnya contohnya dijauhi orang, coba kita yang sadar, Tuhan, ampuni aku untuk setiap kesalahanku, aku dijauhi, kenapa ya? Coba kalau misalnya kita menjauhi orang, kita juga harus menarik ke diri kita, Tuhan, mengapa ya aku kok bisa jauh dengan dia? Ya, karena saudaraku, setiap yang ada dalam diri kita atau setiap yang keluar dari diri kita itu tertanam dulu dalam diri kita. Ya, kalau kita menilai orang negatif, itu karena negatiflah di dalam diri kita yang ada. Contohnya gini, contoh kecilnya begini. Kalau misalnya saudara melihat, ada nggak ya, jujur dulu, ada nggak orang yang dijengkel di sini sesamanya? Ada ya, ada kan? Ada. Kalau orang yang saudara jengkel terlihat melakukan kesalahan, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Hah? Atau dia terdengar perkataan-perkataan aneh, atau terdengar merokok, atau bagaimanapun? Hah? Contohnya,
saya lah dulu. Saya menilai saudara dengan saya menilai istri saya beda. Contoh gini, saudara mengucapkan kata-kata kotor kepada saya, ya, saya akan berpikirnya negatif kepada saudara. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau istri saya mengucapkan kata-kata kotor kepada saya, belum tentu saya berpikir negatif tentang dia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hah? Karena di dalam diri kita, karena di dalam diri saya menaruh kasih kepada dia dalam penilaian. Nah, saya tidak menaruh kasih kepada saudara dalam penilaian. Saya tahu saudara salah aja gitu. Ya kan? Kalau istri saya yang berkata seperti itu, dia memaki-maki saya selalu berpikir, oh iya ya, mungkin waktu kecil dia begini. Oh begini. Kenapa? Karena waktu saya menilai orang tersebut, karena waktu saya menilai istri saya menilainya dengan menaruh kasih kepadanya. Karena dia istriku. Ya kan? Tapi saya nggak bisa melakukan hal yang sama, menilai dengan saudara. Benar nggak? Jadi mulai hari ini mari kita belajar menilai, menaruh kasih. Ya, bisa nggak kira-kira? Saya lagi belajar seperti itu. Wah, kalau ini salah, ini melakukan hal begini, bagaimana ya cara menilainya supaya aku cara menilai dengan istriku? Susah, tapi mencoba terus. Tetap aja ada kejengkelan. Tapi mari kita coba belajar terus. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan betul-betul nyatalah hubungan kita dengan keluarga. Ya. Saya sangat senang sekali saudaraku kalau nanti saudara bisa menikah sesama hamba Tuhan, ya, apalagi yang satu suku. Saya senang sekali nanti yang misalnya suku Ambon menikah dengan suku Ambon, pergi pelayanan menyelamatkan Ambon. Yang Nias menikah dengan Nias, pergi pelayanan menyelamatkan Nias. Ya kan? Lalu kami mendengar, oh, itu si Despin itu beserta suaminya telah menyelamatkan satu kabupaten. Wih, mantap sekali, wah. Ya kan? Ya kan? Wah, itu si Roman itu telah menikah dengan satu sukunya menyelamatkan kabupaten yang lain. Kan gitu kan? Ya kan? Ada banyak di sini, coba. Satu desa aja per orang. Ya kan? Satu desa aja per orang. Yang Ambon pergi menyelamatkan Ambon. Apa enggak kasihan kita? Saudaraku yang di Ambon, yang di Maluku, awalnya datang, ya kan, kekristenan datang pertama kali dibawa ke Maluku dengan nama Yahweh. Sekarang Maluku sih masih menggunakan lambang Yahweh, tapi tidak mengakui Yahweh, ya kan? Malahan lambang Yahwehnya kan gini kan gininya logo GPM kan, malahan ditambah-tambahi gitu, dibikin bunga-bunga di sini, dibikin logo-logo biasa gitu, padahal itu kan huruf. Ya, jadi kalau kita membuat hubungan kita dengan keluarga sama dengan hubungan kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bisa berdampak. Amin. Kenapa Tuhan selalu menggambarkan kita dengan keluarga? Kenapa? Bukankah Paulus berkata begini, orang yang mengasihi kalau kau mengasihi Tuhan, mengasihi istrimu melebihi mengasihi Tuhan, itu juga berbuat dosa. Ada kan firman seperti itu kan? Jadi kita nggak boleh mengasihi istri melebihi Tuhan, tapi Tuhan juga nggak sekejam itu, bos. Enggak, harus aku, enggak seotoriter itu Tuhan, enggak. Makanya dia selalu gambarkan bagaimana kasihmu kepada pasanganmu, kiranya demikianlah kasihmu kepada Tuhan. Bagaimana kasihmu kepada anak, kiranya demikianlah kasihmu kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Tuhan sendiri berkata begini, kalau aku lapar, engkau enggak beri makan. Kalau aku haus, engkau enggak beri minum. Ketika aku telanjang, engkau enggak beri baju. Itu kan bukti kita memberikan kepada Tuhan adalah bukti kita memberikan kepada umat manusia. Kalau anak kita telanjang, aka naung ibu-ibu, molodang adong baju nigelengi, itu hordo tahe? Itu hordo kan?
Manang nih pasobur songoni. Saya masalah-salah mau merliturgi naro. Dangkan malah itu horna bagak. Memberi yang terbaik. Demikian kita kepada orang-orang yang telah ditentukan Tuhan untuk kita tolong. Harus kita beri yang terbaik. Amin. Yang di sampingmu itu, yang di depanmu itu adalah ketentuan Tuhan untuk saudara tolong. Haleluya. Jangan beri yang sisa. Jangan beri yang lebih-lebih. Ya. Berilah pertolongan yang terbaik. Beri perhatian, bukan hanya materi, bukan. Beri perhatian yang terbaik. Beri penilaian yang terbaik. Seperti tadi yang saya bilang, menilailah dengan kasih kepada yang di samping kirimu. Ya kan? Banyak yang kadang-kadang ini adik-adik semua yang di sini. Kalau melapor kepada saya, kalau melapornya itu udah menyudutkan orang, itu melapor karena kebenciannya itu. Ya kan? Makanya pernah saya panggil beberapa, pernah nggak saya panggil juga. Jadi kalau nggak saya panggil itu kemungkinan juga saya lagi berpikir entah dia yang betul, entah ini yang betul. Kan? Kita nggak tahu entah siapa yang salah. Ya kan? Kita nggak tahu. Ya, jadi saudara, mari kita beri yang terbaik dalam bentuk penilaian, dalam bentuk kasih, dalam bentuk apapun. Amin. Mari kita jalin hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan kita dengan keluarga. Saya juga mau bilang saudaraku, dalam hubungan berkeluarga tidak ada yang namanya mantan istri. Kalau dunia ada nggak mantan istri? Ada? Ada nggak? Ada. Tapi kalau saya bilang tidak ada namanya mantan istri, karena firman Tuhan berkata, tinggalkan ayahmu, tinggalkan ibumu, bersatulah dengan pasanganmu, kalian telanjang, katanya, satu sama lain terbuka. Ya, Yesua adalah suami kita. Kita harus terbuka kepada dia. Ya kan? Yang ada itu meninggalkan orang tua saudara. Ya, yang ada itu ditinggalkan anak. Ya kan? Ate kan upung tinggal hona anak do kan? Ditinggal hona anak do. Enggak terus anak itu bersama. Walaupun anak sudah ada dari kecil, kasih sayang istri bisa lebih besar kepada anak. Bisa enggak? Bisa. Tapi saya mau bilang, yang merawat saudara sampai tua adalah pasangan saudara. Benar enggak? Benar. Ya. Jadi, saya mau bilang juga di sini, sebagai orang yang berkeluarga, jangan nanti ada istilah, kalau orang Batak bilang martangap pudi. Tahu martangap pudi? Jadi yang perempuan memberi kepada keluarganya tanpa suami tahu, yang suami memberi kepada keluarganya tanpa istri tahu. Itulah yang tidak boleh sama sekali dalam berumah tangga. Itu nggak boleh, karena dari awal sudah ditentukan bahwa mereka telanjang. Telanjang artinya apa? Terbuka. Kulihat punyamu, kau lihat punyaku. Maksudnya, aku tahu hatimu, kau tahu hatiku. Harus saling terbuka. Amin. Harus saling terbuka. Saya mau bilang gini, saya sama istri saya udah 4 tahun menikah. Saya mau bilang karakternya pun masih mungkin 80% yang ku tahu. Karakterku pun masih 80% yang dia tahu. Karena kita tidak langsung bisa memberi karakter kita yang sesungguhnya dalam 4 tahun. Ya kan? Kita nggak bisa langsung mengajari seseorang, saya pintar ini, contohnya, saya pintar main piano, saya ahli. Bisa nggak saya ajari Niko dalam 2 tahun seahli saya? Nggak bisa. Harus sering bersama, harus sering saling gontok-gontokan dulu, baru saling mengetahui. Benar nggak? Benar. Ya. Jadi gitu, saudaraku yang terkasih. Ya, istri harus tunduk kepada suami. Sanakaning holan istri tunduk kepada suami. Inarhan istrion. Ya, kita balik sekarang. Suami harus mengasihi istri. Ingat, bentuk mengasihi adalah apa? Bukan engge-engge. Enggak. Marah juga bentuk mengasihi. Ya kan? Marah juga bentuk mengasihi. Ya.
Kalau gini, kalau saudara ada yang misalnya contohnya yang pakai minum-minuman keras lah, kalau saya biarkan, kira-kira saya mengasihi atau enggak? Saya hanya takut saudara tersinggung. Kalau saudara minum minuman keras saya biarkan, saya hanya takut saudara tersinggung kalau saya tegur. Benar enggak? Itu artinya saya hanya mengasihi diri saya enggak mengasihi saudara. Benar enggak? Benar. Tapi kalau saya tegur saudara, bahkan bila perlu saya marah kepada saudara karena hal itu saya artinya saya mengasihi saudara. Ya, sama seperti kejadian yang dibilang, pernah dengar cerita Ahok yang begini, ada kebakaran dalam satu rumah. Contoh ini ya, ada kebakaran dalam satu rumah, pemilik rumah tertidur, dibanguni, bangun, kebakaran, dia malah ngorok dia, ya, bangun kebakaran. Lalu dia ambil kayu atau dia ambil air, dia siram sekuat-kuatnya, lalu dia terbangun. Ya, pemilik rumah marah. Kira-kira orang yang membangunkan, orang yang menyiram tadi berniat mencelakakan atau berniat menyelamatkan? Berniat menyelamatkan. Kadang-kadang kita pun yang ada dalam pelanggaran, kalau ada seseorang mungkin tegurannya terlalu keras bagi kita, terlalu kasar bagi kita, coba kita pikirkan, mungkin dia berniat menyelamatkan. Amin. Amin saudara. Ya. Yang suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Hamasiyah telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, suami adalah menggiring kemana arah keluarga. Ya, kemana arah keluarga? Dalam berumah tangga, ingat ini istri, dalam berumah tangga, kalau suami tidak dihormati masyarakat, istri juga tidak dihormati. Maka belajarlah untuk istri menghormati suami. Ya, karena suamilah yang menggiring kemana arah keluarga itu, karena dia adalah imam. Ya kan? Kalau istri adalah ketentuan bagaimana di dalam rumah tangga tersebut. Bagaimana suasana di rumah tangga tersebut, itu adalah istri. Karena dari awal istri itu sudah membawa darahnya kepada anaknya, ya kan? Udah mengandung 9 bulan. Jadi karakter anak itu tidak terbawa dari suami waktu lahir, enggak, itu terbawa dari istri. Bayangkan, ya kan? Ini kita yang suami-suami itu hanya sebentar aja itu untuk anak. Kalau istri 9 bulan, darahnya ke anak itu ikut. Apa yang dimakan anak itu, apa yang dimakan orang tuanya, ikut juga yang dimakan anaknya. Benar nggak? Bagaimana perasaan istrinya? Ya terbawa nggak ke kandungannya? Terbawa nggak? Terbawa. Oleh karena itu, sikap, suasana dalam anak itu adalah tergantung dari istri itu. Ya, jadi suasana dalam rumah adalah tergantung dari istri. Tetapi kemana rumah tangga itu dibawa adalah tergantung dari suami. Amin. Karena suami adalah imam. Kau yang paling bertanggung jawab. Kau bawa kemana keluarga itu di hadapan Tuhan? Ya, kau yang paling bertanggung jawab nanti. Kalau keluargamu tidak menjadi orang yang benar, tidak menjadi orang yang menyembah Tuhan, maka kau yang paling dituntut, hai laki-laki. Ya, aman kau perempuan, ya kan? Kau yang paling dituntut. Maka jadilah imam bagi rumah tanggamu. Amin. Nah, sebagaimana kau menjadi imam bagi rumah tanggamu, sebagaimana kau membawa suasana dalam keluarga itu, demikianlah harusnya kau membawa suasana dalam berjemaat. Demikianlah harusnya kau menjadi imam dalam masyarakat. Karena hubungan jemaat dengan Tuhan adalah hubungan suami istri. Ya, saudara yang terkasih,
Dikatakan di sini, demikian juga suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Diri yang dimaksud di sini tubuh, ya. Tidak pernah. Pernahnya saudara karena jengkel saudara misalnya kan, lupa dengan, aku kadang-kadang sering lupa. Misalnya jalan dari sana kan, lupalah bawa sesuatu, pasti gini, aduh, jengkel dengan diri, ya kan? Pernah saudara enggak karena lupa sesuatu langsung ambil parang, sial kali lupa, langsung potong-potong begini? Jengkel dengan orang lain, pernah enggak sampai mungkin memukul dia? Pernah enggak? Jengkel dengan diri sendiri, pernah enggak memukul diri sendiri? Kau enggak sopan, kau jantir, gitu. Pernah? Enggak pernah. Karena enggak pernah orang menyakiti dirinya sendiri. Sama halnya, kalau kau mengasihi istrimu, kau enggak akan mau menyakiti istrimu. Ya? Kalau istrimu yang menyakitimu dengan kata-katanya, dengan cereknya, pasal Bu Messi, udah kebiasaannya itu. Ya kan? Tapi kita sebagai pria punya tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Ya. Apa dikatakan situ di ayat berapa? Dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat ya, satu daging. Satu daging. Daging. Ya. Di dunia ini, daging yang terlihat ini, kita harus satu tujuan. Kita boleh beda konsep. Saya dengan istri saya dibesarkan dengan keluarga yang berbeda. Dia dibesarkan dengan keluarga Panjaitan sampai 27 tahun. Aku dibesarkan dengan keluarga Sianturi sampai 28 tahun. Kami bertemu baru 4 tahun bersama. Mana mungkin langsung saling memahami. Sama halnya dengan saudara-saudaraku. Kita di sini baru bertemu berapa tahun. Mana mungkin kita semua langsung saling memahami. Tapi coba kita sebagai orang yang pilihan Tuhan, merendahkan hati, coba memahami yang lain. Ketika kita tidak bisa memahami, langsunglah dulu berdiam diri. Ya, jangan mengeluarkan penilaian. Amin. Ya, kalau saya nggak memahami, Bang Julius, kalau saya langsung mengeluarkan penilaian kepada yang lain, maka bisa saja pemahaman saya yang salah, berarti penilaian saya yang salah. Waktu kami nanti udah kompak, lah, ayo, apa nggak malu saya sama yang lain? Malu nggak? Malu. Mending kita berdiam diri dulu. Kita lihat dulu, apakah aku yang salah atau dia yang salah? Entah siapa yang salah, kita nggak tahu. Ya, saudaraku, bagaimanapun juga kita semua yang di sini adalah mempelai wanitanya Tuhan, ya kan? Dia kan mempelai pria, mempelai wanitanya. Jadi bagaimana sikap kita adalah sama dengan bagaimana sikap wanita ke pria, ya kan? Sikap wanita ke pria, wanita ini mana pernah salah ini, ya kan? Kalaupun mereka salah, maka yang bersalah pria. Sama dengan kita. Kalau kita merasa Tuhan aku yang bersalah, tapi sebenarnya dalam hati kita itu kita nggak bersalah. Kalau kita mengaku salah masih melakukan pembenaran kok. Benar nggak? Ya, ya udahlah, aku minta maaf lah walaupun kau buat begitu. Ya tapi sih kan gara-gara kau ya itu wanita. Kita juga sama seperti itu pria. Kadang-kadang kita mau, udah kita melakukan kesalahan tapi kita yang membenarkan diri. Coba kita betul-betul, dia kalau udah salah, ya udahlah, aku salah untuk semua kesalahanku, apapun itu salah laku. Tapi kan kalau nggak kau buat kemarin kayak gitu, nggak kayak gitu aku, katanya pula itu. Ya, kalau memang udah kita salah, salahlah. Tidak ada kata tapi.
apalagi kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon maaf Tuhan, aku tidak datang hari Sabat Tuhan. Aku minta ampun Bapak Yahweh, karena panennya aku, katanya. Itu nggak ada. Aku minta ampun Tuhan, aku akan tinggalkan semua itu. Aku datang dulu ke hadapan altar-Mu, baru aku mencari yang lain. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagi Bapak Yahweh.